Ma'asyiral hadirin wal hadirat segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam rahmana wa rahimakumullah wa hafizana wa hafizakumullahu taala. Mengawali ta'lim ini marilah kita selalu berupaya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat sholat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim kita. Semoga amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, kita akan lanjut masih dalam surah An-Nisa. Insyaallah kita baca ayat ke-88 sampai ke-90. Sekali lagi boleh dibaca dan dilihat ulang mushafnya. Surah An-Nisa ayat 88 sampai 90. Jadi ada 3 ayat yang kita baca ini, tapi lumayan panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah sekalian, mari selanjutnya kita maknai, kita artikan dari kalimah per kalimah maupun pesan secara umum, dan inilah yang disebut dengan tadabbur
tadabbur, menghayati, merenungi kandungan pesan-pesan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Hadirin jamaah sekalian, ini masih lanjutan dari ayat-ayat berikutnya, memang terkait dengan watak dan sifat-sifat orang munafik, khususnya saat-saat dia diajak melakukan jihad, berperang di jalan Allah Ta'ala. Ini masih berlanjut itu. Kita ini kadang-kadang taunya ayat munafik itu hanya hadis ayatul munafik tsalasun. Itu juga iya. Tetapi ada banyak ayat yang menggambarkan tentang sifat orang munafik. Termasuk di dalam awal surah Al-Baqarah itu. Kan ada tandanya orang muttaqin, tandanya orang kafirin, dan kemudian yang agak panjang justru munafiqin di awal surah Al-Baqarah itu. Nah, ini juga tambahan dari surah An-Nisa tentang wataknya, perilakunya orang munafik, bil khusus saat-saat diajak berperang di jalan Allah Ta'ala. Dikatakan dan difirmankan oleh Allah di sini, "Fama lakum," maka mengapa kamu sekalian, kum di sini maksudnya adalah orang-orang mukminin. Fama lakum, mengapa kamu sekalian, wahai orang-orang mukminin, para sahabat dan pengikut Rasulullah kala itu, dan berarti kepada kita semua juga. Maka mengapa kamu, wahai orang-orang mukmin, itu kira-kira makna kum. Kum itu kan maknanya kamu sekalian. Siapa ini yang kadang-kadang orang tidak jeli, nggak pas maknanya, kembalinya ke siapa. Sekali lagi, fama lakum, maka mengapa kamu sekalian, fil munafiqina, dalam menghadapi orang-orang munafik, fi'ataini, itu terpecah menjadi dua golongan. Kenapa kamu sama orang munafik harus terbelah menjadi dua dalam menyikapinya? Kira-kira ditegur sama Allah begitu kepada orang-orang mukmin. Wallahu, sementara Allah, atau padahal Allah, arkasahum, telah mengembalikan mereka. Mereka siapa? Orang-orang munafik. Bima kasabu, disebabkan usaha mereka sendiri. Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Maksudnya mengembalikan mereka orang-orang munafik kepada kekufuran. Kepada kekafiran. Karena memang ya begitu orang munafik. Kayak dulu disampaikan, pagi tempe, sore kedelai. Ntar pura-pura iman pagi hari, ntar sore sudah berubah murtad lagi. Mereka tidak konsisten dengan ajaran dan syariat Allah, dibuat main-main, dan karena itu kemudian Allah mengembalikan keimanannya menjadi kekufuran. Aturiduna, apakah kamu sekalian bermaksud, antahdu, memberikan petunjuk, man, kepada orang, adallallahu, yang Allah sesatkan kepada mereka. Jadi apa kamu mau memberikan hidayah kepada orang yang memang telah disesatkan sama Allah? Ini jangan dimaknai lalu Allah lah yang menyesatkan. Enggak, ini tadi ada sebelumnya itu bima kasabu. Atas perbuatannya sendiri mereka kemudian lari dari hidayat Allah. Dan karena itu mereka kemudian tersesat. Maka kalau kayak begitu, ya sudah, kamu jangan memaksa-maksa orang untuk kemudian dia melakukan upaya-upaya keimanannya, kira-kira kayak begitu. Itu sudah urusannya Allah Ta'ala. Orang mereka memang dengan perbuatannya telah lari daripada hidayah Allah. Maka di sini dikatakan, waman, dan barang siapa, yudlilillahu, yang dibiarkan sesat oleh Allah, atau disesatkan oleh Allah, falan tajida, maka tidak akan mendapatkan lahu, kepadanya, sabilan, jalan untuk mendapati petunjuk. Wal'iyadzubillah. Ini
kalau sudah Allah sesatkan kepada mereka, ya mau kayak apapun kita tidak akan dapat melakukan upaya-upaya, meskipun tentu kita tidak boleh kemudian pangku tangan atau menyerah untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul selalu mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan risalah Islam, hatta termasuk kepada pamannya Abi Thalib. Abi Thalib yang luar biasa membela kepada Nabi, tapi kalau urusan hidayah, itu Allah lah yang punya kuasa. Maka sampai akhir meninggalnya pun Allah belum berikan hidayah kepada pamannya, meskipun dia dekat kepada perjuangan Rasulullah. Kalau Abu Lahab sudah pasti, yang dari awal sudah memusuhi kepada Rasul. Maka di sini maksudnya meneguhkan kepada orang mukmin, udah nggak usah terlalu dibuat pusing dengan perbuatannya orang munafik. Kau lakukan aja perjuangan itu. Maka di sini tuliskan waddu. Mereka-mereka orang munafikin itu ingin, orang-orang munafikin ini, lau takfuruna, agar kamu menjadi orang kafir. Kama kafaru, sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Fatakununa, sehingga kamu sekalian wahai orang-orang mukmin, ini khitabnya yang hati-hati kalau mana ini, tapi ya apa namanya? Fatakununa, maka sehingga kamu sekalian orang mukmin sawaan, itu menjadi sama dengan mereka orang-orang munafik itu. Jadi mereka ini sebenarnya juga malah pengen nyeret kamu kepada kekufuran. Jadi orang kafir kayak mereka itu. Supaya dia dapat teman, dapat bolo. Oke, apa namanya? Malah berupaya untuk mengkafirkan orang dari orang-orang mukmin. Maka kalau mereka masih plin-plan, masih karepe dhewe, enggak jelas pendiriannya, enggak usah kamu jadikan teman, biarin aja. Udah nanti pada saatnya kalau kemudian dia nyadar dan bersamaan itu dia kemudian diberikan hidayah, ya udah berarti kembali. Tapi kalau dia masih kayak begitu saja, ya sudah. Ini kan di sini menyatakan berarti sebenarnya hidayah itu juga amat sangat tergantung bagaimana ikhtiar kita. Hatta orang munafik sekalipun masih bisa pindah. Ini hatta yuhajiru itu. Pindah itu maksudnya dia kembali kepada keislaman dan keimanannya. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling orang-orang munafik itu, fakhuduhum, maka tawanlah mereka. Kalau bisa, kalau mereka susah diajak melakukan peperangan itu, melakukan berjuang, dan bahkan mereka lari dari itu, gayanya doang aja ngaku Islam, kamu diperintah kalau bisa tawan aja mereka itu. Waqtuluhum, dan perangi mereka. Nah, itu perintah yang berikutnya. Kalau tambeng aja malah musuhin umat Islam, gangguin umat Islam, udah pegang aja itu lehernya kira-kira itu. Lalu kemudian perangi. Di sini itu bisa dipanai perangi, bisa dibunuh kalau memang dia mengganggu atau merintangi perjuangan umat Islam. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun mereka kamu temukan. Tapi jamaah sekalian, hal kayak gini nggak bisa dimaknai secara tekstual langsung macam kita. Ini kadang-kadang orang yang memaknai Quran memakai apa namanya pemahaman sendiri. Itu di Quran kan ada. Kalau ada orang-orang munafik yang nggak jelas ngurintangi umat Islam, suruh apa boikot, setelah boikot terus suruh bunuh. Sudah mana kita ambil parang, ambil apa, pegang bunuh. Enggak begitu. Kan jelas di situ dikatakan dimanapun kamu ketemu, tawan dan bunuh. Nah, begitu itu zaman di mana Al-Quran turun ada ketentuannya. Di antara ketentuannya misalnya yang melakukan, siapa yang berhak menetapkan mereka diperangi atau dibunuh, itu harus pimpinan tertinggi. Dalam hal sekarang ya presidennya umat Islam. Lalu kemudian memang sudah dipastikan kemaslahatannya jelas-jelas tampak, dan memang perilakunya sudah mengarah kepada makar yang jelas-jelas
menghancurkan atau menghalangi umat Islam. Dan orangnya jelas-jelas memang. Jangan sampai asal dugaan-dugaan kita. Dan itu sekali lagi bukan main hakim sendiri, tapi ada caranya, tahapan-tahapannya. Siapa yang menentukan? Itu adalah orang pemerintah yang sah, dan siapa yang melakukan juga tidak sembarang umat Islam. Ini harus dipegangin jamaah sekalian, jangan ngaji lalu nanti tadi ngajinya ini nih pokoknya kalau ketemu orang munafik suruh nawan, suruh bunuh, langsung main bawa perang aja. Itu ngajinya sambil ngaji nggak jelas. Jadi maksudnya di sini jangan hanya membaca ayat ini saja, ayat-ayat yang lain harus dibaca. Ada ketentuannya, nggak langsung main merangin bunuh, sakarpe dili dewi, rusak dunia. Nggak begitu maksudnya. Meskipun ketentuannya begitu, ada tata caranya. Wala tattakhidhu, dan janganlah kamu jadikan minhum, dari seorang pun di antara mereka orang-orang munafik itu, walian, sebagai teman setia, wala nasiron, dan sebagai penolong. Ini sudah nggak mungkin kamu jadikan sebagai teman. Kamu bisa jadi malah terseret. Maka kecuali kalau kamu kuat posisinya, nggak apa-apa mereka dipengaruhi terus. Tetapi kalau kamu lemah, jangan, biarkan aja. Dan nggak usah mereka diberikan amanah untuk menolong perjuangan muslim. Pasti malah sebaliknya. Nah, ini kan tandanya huruf lam ya. Betul? Ada nggak tanda huruf lam? Ini meskipun ayat, tetapi ada tanda huruf lam. Jangan berhenti di sini, maka saya teruskan. Seperti ayat di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Udah berhenti itu. Wah, orang sholat aja celaka. Ngapain kita sholat? Itu apa namanya, ngaji orang yang edan itu tadi. Itu ada terusannya, nggak boleh berhenti di situ. Pasti ada loh. Ini tadi penjelasannya, nggak boleh mengambil teman setia, nggak boleh menjadikan penolong, dan seterusnya itu, bahkan disuruh menawan, kalau bisa disuruh merangin itu tadi, dalam kondisi mereka benar-benar memang tambeng untuk memerangi umat Islam. Kecuali di sini, nah ini penting dibaca ayatnya. Illalladzina, kecuali orang-orang. Di antara mereka ada kadang-kadang orang-orang yasiluna, yang meminta perlindungan, ila qaumin, kepada suatu kaum, bainakum, di antara kamu sekalian, wa bainahum, dan di antara kaum mereka. Mitsaqun, telah terjadi perjanjian damai. Ini nih di sini ini penting. Kecuali orang-orang yang memang berada dalam perlindungan umat Islam. Dan di antara mereka ada perjanjian perdamaian atau perjanjian hidup bersama. Seperti orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Nasrani, atau sebagian orang-orang munafik yang nggak jelas, yang memang mengikuti aturan main dalam perjanjian Piagam Madinah itu. Seperti di Indonesia inilah kira-kira sekarang. Orang-orang kafir, jangan lalu disebut kafir, munafik, langsung diperangi. Kan mereka itu mengikat dalam satu perjanjian besar, satu warga bangsa, yang memang lalu kemudian ada ikatannya. Tidak boleh itu diperangi, tidak boleh. Ini ayatnya. Tidak boleh kalau ada yang sudah dalam perlindungan. Bahkan kalau merangi orang kafir, kafir dalam perlindungan umat Islam, maka sama dengan memperangi Rasulullah, dosa. Nah, itu tadi makanya ayat sebelumnya, ini ngajinya harus pas jemaah sekalian. Auja'ukum, atau orang-orang yang datang kepadamu, hasirat, yang mereka merasa keberatan, suduruhum, jiwa-jiwa atau dada-dada mereka, an yuqatilukum, untuk memerangi kamu, au yuqatilu, atau memerangi qaumahum, kepada kaumnya. Ini juga nggak boleh. Mereka sebenarnya berperang itu karena dipaksa oleh pimpinannya untuk merangi kamu. Sebenarnya mereka itu hatinya adalah hati-hati yang manusiawi, yang sangat lembut, yang sangat santun sebenarnya. Lihat kayak gitu, jangan lalu digebyah uyah. Apa digebyah uyah itu? Digeneralisir semua, lalu diperangi semua. Dilihat, ini kriterianya ya. Orang yang menyambung atau di dalam perlindungan
atau orang yang ada dalam ikatan perjanjian, atau orang yang memang sebenarnya peperangannya itu hanya dipaksa untuk ikut saja. Itu jangan lalu main babat semuanya, kira-kira gitu. Apalagi ngebom orang yang di situ belum jelas. Udah ngebom di orang kafir di lingkungan umat Islam, di situ ada umat Islam. Masa ngebom kok di dalam masjid? Itu kalau enggak pahamnya paham tersesat, udah pasti enggak ada. Enggak ada ajaran umat Islam. Pasti kayak begini nih ayat Al-Quran. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki, lasallatahum, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka. Allah sebenarnya kalau menghendaki mudah kok. Tapi Allah memang menguji keimanan orang-orang mukmin, menguji keimanan orang-orang munafikin, siapa yang sejati keimanannya. Falaqataluhum, lasallatu alaikum falaqatalukum, maka pastilah mereka akan memerangimu kalau kemudian mereka dikasih kekuasaannya. Maka jangan jadikan teman, jangan jadikan penolong tadi. Fa ini atazalukum, tetapi mereka membiarkan kamu sekalian, falam yuqatilukum, dan tidak memerangimu, wa alqau, serta menawarkan ilaikum kepadamu assalama, kepada perdamaian. Nah, kalau mereka menawarkan perdamaian dan tidak mengganggumu, ini ayat ditutup ini jamaah sekalian, penting ini. Fama ja'alallahu, tolong diperhatikan di ayat terakhir ini. Fama ja'alallahu, maka Allah tidak memberikan lakum kepadamu alaihim, untuk menawan dan memerangi mereka, sabilan, jalannya. Artinya tidak boleh mereka diperangi, tidak boleh mereka ditawan kalau mereka memang melakukan ikatan perjanjian perdamaian. Ini ayat terakhirnya nih. Nah, di sini pesan utamanya, intinya adalah orang-orang munafik dengan segala wataknya harus kamu selalu waspada dan disikapi sesuai dengan perilakunya. Kalau benar-benar merangi umat Islam, perangi. Tapi kalau kemudian mereka ini termasuk minta perlindungan, di dalam perlindungan umat Islam, ada perjanjian kehidupannya, toh mereka tidak mengganggu apapun dengan perjuangan umat Islam, maka jangan sekali-kali mengganggu kehidupan mereka, apalagi memerangi. Tidak boleh sama sekali, sebagaimana firman, "Fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila." Lumayan panjang ini keterangannya jamaah sekalian. Semoga ini dipahami kalau merujuk ayat-ayat Al-Quran, harus yang hati-hati. Ini ayat Al-Quran kan itu. Makanya ngaji itu sama Al-Qurannya, tapi kalau kemudian cara kita memahami tidak diberikan pemahaman seperti para guru-guru kita, bisa bahaya. Kalau enggak kemudian tepat pemahamannya ya mas sekalian. Mari kita tutup bersama dengan tilawah Quran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. دمتم في الخير والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.